Bayangkan sebuah dunia di mana pikiran Anda adalah alat yang paling tajam, mampu menghadapi tantangan, membuat keputusan bijak, dan memahami emosi dengan mendalam. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang Anda warisi begitu saja. Ia adalah sesuatu yang dibangun, dirawat, dan dikembangkan dengan kebiasaan sederhana yang konsisten. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan seringkali diukur dari angka, nilai sekolah, skor IQ, atau jabatan pekerjaan. Namun sejatinya kecerdasan jauh melampaui itu. Ia adalah kemampuan untuk berpikir kritis, memahami diri sendiri dan orang lain, beradaptasi dengan perubahan, serta menemukan peluang di tengah tantangan. Yang lebih indah, kecerdasan ini tidak hanya dimiliki oleh para jenius. Ia tersedia bagi siapa saja yang mau meluangkan waktu untuk mencapainya. Dalam perjalanan ini, Anda tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau mengejar standar kesuksesan mereka. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana, Anda akan menyadari bahwa perubahan besar terjadi dari langkah-langkah kecil yang diambil dengan konsisten. Artikel ini akan membimbing Anda melalui 7 kebiasaan sederhana yang dapat mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Mari kita mulai perjalanan menuju kecerdasan yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna. 1. Fokus mendalam. Kunci membuka pintu kecerdasan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, fokus telah menjadi seni yang hampir terlupakan. Kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan gangguan, dari notifikasi ponsel, email yang terus berdatangan, hingga godaan untuk menggulir media sosial tanpa henti. Dalam kondisi ini, fokus mendalam bukan hanya menjadi langka, tetapi juga sangat berharga. Tanpa kemampuan untuk memberikan perhatian penuh, kita kehilangan kedalaman dalam berpikir, pemahaman yang mendalam, dan progres yang signifikan dalam hidup. Fokus mendalam bukan sekadar tentang menyelesaikan pekerjaan. Ia adalah sebuah latihan mental yang melibatkan konsentrasi tanpa gangguan pada satu tugas atau pemikiran. Dalam kondisi ini, pikiran Anda mampu bekerja di level tertinggi, menciptakan ide-ide segar, menyelesaikan masalah kompleks, dan menghubungkan konsep yang sebelumnya tampak tidak terkait. Bahkan, para pemikir besar di masa lalu memahami pentingnya fokus mendalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, adalah contoh nyata. Di tengah tugas besar sebagai pemimpin kekaisaran, ia meluangkan waktu untuk merenung, menulis, dan berpikir mendalam. Sebuah disiplin yang memberinya kejernihan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Namun, fokus mendalam bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, terutama di dunia yang dirancang untuk menarik perhatian Anda setiap detik. Multitasking seringkali dianggap sebagai solusi modern untuk meningkatkan produktivitas, tetapi kenyataannya, ia hanya menyebarkan perhatian Anda ke berbagai arah, membuat Anda kehilangan efisiensi dan kualitas. Solusinya adalah monotasking, memberikan perhatian penuh pada satu hal dalam satu waktu. Ketika Anda mampu melatih diri untuk fokus pada satu tugas, Anda tidak hanya meningkatkan hasil pekerjaan Anda, tetapi juga melatih otak untuk bekerja lebih baik dan lebih efisien. Untuk memulai, cobalah meluangkan waktu 30 menit setiap hari untuk fokus pada satu tugas tanpa gangguan. Pastikan Anda mematikan semua notifikasi, menutup aplikasi yang tidak diperlukan, dan memberitahu orang-orang di sekitar bahwa Anda tidak ingin diganggu. Teknik seperti Pomodoro bisa membantu. Bekerjalah selama 25 menit penuh, lalu istirahat selama 5 menit. Seiring waktu, Anda akan merasakan peningkatan kemampuan untuk berkonsentrasi lebih lama dan lebih dalam. Selain itu, meditasi mindfulness adalah alat yang sangat efektif untuk melatih fokus. Dengan duduk diam dan memperhatikan napas Anda melatih pikiran untuk tetap berada di saat ini. Ketika Anda merasa pikiran melayang saat bekerja, latihlah untuk kembali ke tugas utama dengan lembut, seperti yang Anda lakukan saat bermeditasi. Latihan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan mengubah cara Anda berpikir dan bekerja. Fokus mendalam adalah kebiasaan yang membutuhkan disiplin, tetapi hasilnya luar biasa. Anda tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga merasa lebih puas karena kualitas pekerjaan Anda meningkat. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius,
Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Ingat ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Fokus adalah kekuatan tersebut. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran Anda pada hal yang benar-benar penting, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh tujuan. Mulailah melatih fokus Anda hari ini, dan lihat bagaimana hal itu mengubah cara Anda berpikir, bekerja, dan hidup. 2. Membaca secara luas dan konsisten. Pintu gerbang menuju wawasan yang lebih dalam. Membaca adalah salah satu cara paling sederhana namun paling kuat untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, dan memperkaya pikiran. Dalam sejarah, orang-orang paling cerdas dan bijak selalu menjadikan membaca sebagai bagian penting dari hidup mereka. Namun, di era modern, kebiasaan membaca seringkali terpinggirkan oleh distraksi digital. Padahal, membaca bukan sekadar tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk cara pandang terhadap dunia, memahami diri sendiri, dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup. Buku memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir. Mereka bukan hanya tumpukan kata di atas kertas, melainkan jendela menuju pikiran besar dari masa lalu hingga masa kini. Ketika Anda membaca, Anda sedang berdialog dengan para filsuf, pemikir, ilmuwan, dan penulis besar. Anda diajak untuk memahami dunia dari sudut pandang mereka, menemukan ide-ide baru, dan terkadang mempertanyakan keyakinan Anda sendiri. Seperti Marcus Aurelius yang menyusun Meditations, karya besarnya tidak muncul begitu saja. Ia dibangun dari pembacaan mendalam atas karya para pemikir sebelumnya, yang memberi landasan bagi kebijaksanaannya. Kekuatan membaca tidak terbatas pada satu jenis buku. Fiksi misalnya, memungkinkan Anda memasuki kehidupan dan emosi karakter-karakter yang berbeda, memperkuat empati Anda. Non-fiksi, di sisi lain, memperluas pengetahuan Anda tentang dunia nyata, dari sejarah hingga sains, psikologi, dan bisnis. Lalu ada filsafat yang membantu Anda merenungkan arti kehidupan dan menemukan panduan untuk menghadapi tantangan. Setiap genre memiliki peran penting dalam membentuk cara Anda berpikir dan melihat dunia. Namun, membaca seringkali terasa menakutkan, terutama di tengah kehidupan yang sibuk. Banyak orang merasa kesulitan untuk meluangkan waktu, apalagi menyelesaikan sebuah buku. Kuncinya adalah memulai dari langkah kecil dan konsisten. Mulailah dengan membaca 10 halaman setiap hari. Mungkin terlihat sedikit, tetapi jika dilakukan secara konsisten, itu berarti Anda membaca lebih dari 3.600 halaman dalam setahun. Cukup untuk menyelesaikan 10 hingga 15 buku. Jika waktu Anda terbatas, manfaatkan teknologi modern. Audiobook adalah solusi praktis untuk mendengarkan buku saat Anda bepergian, berolahraga, atau melakukan pekerjaan rumah. Aplikasi seperti Audible atau YouTube menyediakan ribuan buku yang dapat Anda akses kapan saja. Selain itu, aplikasi seperti Blinkist atau Shortform menawarkan ringkasan buku yang padat dan informatif, memungkinkan Anda memahami inti dari sebuah karya dalam waktu singkat. Salah satu cara terbaik untuk membuat membaca lebih bermakna adalah dengan keluar dari zona nyaman. Jika biasanya Anda membaca buku pengembangan diri, cobalah novel klasik. Jika Anda menyukai sejarah, tantang diri Anda dengan membaca biografi tokoh penting atau buku ilmiah. Diversifikasi bacaan Anda akan memperluas perspektif Anda dan membuka wawasan baru yang mungkin belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Namun, membaca bukan hanya soal menyerap informasi. Itu adalah tentang bagaimana Anda menggunakannya. Saat membaca, catatlah ide-ide penting, refleksikan bagaimana itu relevan dengan hidup Anda, dan coba terapkan dalam keputusan sehari-hari. Marcus Aurelius tidak hanya membaca. Ia mencatat, merenungkan, dan menggunakan apa yang ia pelajari untuk membimbing tindakannya sebagai pemimpin dan individu. Membaca adalah investasi bagi pikiran Anda. Setiap buku adalah jendela ke dunia baru, cermin yang memantulkan diri Anda, atau pintu yang membuka peluang yang tak terduga. Dalam proses membaca, Anda tidak hanya mengisi waktu,
tetapi juga membangun fondasi intelektual yang lebih kuat, memperkaya cara Anda memahami kehidupan, dan memperdalam hubungan Anda dengan dunia. Jadi, ambillah sebuah buku hari ini. Tidak perlu buku yang tebal atau rumit. Yang penting adalah memulai dan melanjutkan. Seiring waktu, kebiasaan membaca akan menjadi bagian dari diri Anda, dan Anda akan melihat bagaimana pikiran Anda berkembang, bagaimana wawasan Anda bertambah, dan bagaimana dunia menjadi lebih luas dari yang Anda bayangkan sebelumnya. Membaca bukan hanya aktivitas, itu adalah perjalanan menuju diri yang lebih baik. 3. Refleksi harian. Seni menemukan makna di balik setiap pengalaman. Di tengah kesibukan hidup, waktu seringkali berlalu begitu saja. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, tanpa kita benar-benar memahami apa yang telah kita alami atau pelajari. Refleksi harian adalah kebiasaan sederhana, namun mendalam yang memungkinkan Anda berhenti sejenak, melihat kembali, dan menemukan makna dalam setiap momen yang berlalu. Tanpa refleksi, hidup kita mudah terjebak dalam pola autopilot, bereaksi, terburu-buru, dan mengulangi kesalahan yang sama. Refleksi harian bukan sekadar merenungkan kesalahan atau keberhasilan, tetapi sebuah proses untuk memahami apa yang benar-benar penting, apa yang dapat diperbaiki, dan bagaimana melangkah lebih baik ke depan. Kebiasaan ini juga menciptakan ruang bagi Anda untuk menghargai pencapaian kecil, mengidentifikasi pelajaran dari tantangan, dan menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan hidup yang lebih besar. Para filsuf Stoik, seperti Seneca, memahami kekuatan refleksi dalam membentuk karakter dan kebijaksanaan. Ia mengakhiri setiap harinya dengan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah saya lakukan dengan baik? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Apa yang saya pelajari hari ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membantunya menemukan pelajaran berharga dari setiap pengalaman, bahkan dari momen-momen yang tampaknya biasa saja. Refleksi bukanlah tentang menghakimi diri sendiri, tetapi tentang tumbuh melalui kesadaran yang lebih dalam akan diri dan tindakan Anda. Namun, banyak orang merasa kesulitan untuk mulai refleksi harian. Mungkin karena waktu yang terbatas, atau karena tidak tahu harus mulai dari mana. Faktanya, refleksi tidak membutuhkan banyak waktu atau alat yang rumit. Sebuah jurnal sederhana, bahkan secari kertas atau aplikasi catatan di ponsel Anda, sudah cukup untuk mulai merekam pikiran Anda. Yang penting adalah konsistensi. Bagaimana memulai refleksi harian? Luangkan 5 hingga 10 menit di akhir hari Anda untuk duduk dalam keheningan. Tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan sederhana. Apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang menantang saya? Apa yang saya syukuri? Jika Anda lebih suka menulis, gunakan jurnal untuk mencatat pikiran Anda. Menulis membantu Anda memperlambat pikiran dan memproses emosi dengan lebih jelas. Jangan khawatir tentang tata bahasa atau struktur. Tulislah apapun yang muncul di pikiran Anda. Bagi mereka yang tidak suka menulis, meditasi juga bisa menjadi alat refleksi yang luar biasa. Dengan duduk diam selama 10 menit, Anda dapat mengamati pikiran dan emosi Anda tanpa menghakimi. Meditasi bukan tentang mengosongkan pikiran, tetapi tentang menyadari apa yang terjadi di dalamnya. Ketika Anda melatih kesadaran ini, Anda akan menemukan pola-pola tertentu dalam perilaku dan emosi Anda, yang kemudian dapat Anda gunakan untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Manfaat dari refleksi harian tidak hanya terasa dalam pikiran, tetapi juga dalam tindakan. Anda akan mulai melihat pola dalam cara Anda merespons tantangan, mengenali kebiasaan yang mendukung atau menghambat tujuan Anda, dan belajar untuk menghadapi kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dengan refleksi, Anda dapat membedakan antara ketakutan yang hanya ada dalam pikiran Anda dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, memungkinkan Anda untuk hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Refleksi juga membantu Anda menemukan rasa syukur dalam hidup sehari-hari. Dalam hiruk-pikuk tugas dan tanggung jawab, mudah untuk melupakan hal-hal kecil yang membawa kebahagiaan. Senyuman dari seseorang, udara segar di pagi hari, atau momen keberhasilan kecil.
Dengan meluangkan waktu untuk mengingat dan menghargai hal-hal ini, Anda menciptakan pola pikir yang lebih positif dan penuh harapan. Namun, refleksi tidak hanya tentang masa lalu. Ia juga mempersiapkan Anda untuk masa depan. Ketika Anda menyadari apa yang berhasil dan apa yang tidak, Anda dapat membuat rencana yang lebih baik untuk hari esok. Refleksi harian adalah alat yang membantu Anda menjaga keseimbangan antara belajar dari masa lalu, hidup di masa kini, dan merancang masa depan. Pada akhirnya, refleksi harian adalah kebiasaan yang mengubah hidup. Dengan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk melihat ke dalam diri, Anda tidak hanya meningkatkan kesadaran diri, tetapi juga membangun kebijaksanaan yang lebih dalam. Hidup tidak lagi terasa seperti serangkaian momen yang berlalu begitu saja, tetapi menjadi perjalanan yang penuh makna dan tujuan. Jadi, mulailah hari ini. Luangkan waktu untuk berhenti, melihat kembali, dan menemukan pelajaran dalam setiap langkah yang Anda ambil. Dari refleksi inilah, Anda akan tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih bijaksana. 4. Keluar dari zona nyaman. Tempat di mana pertumbuhan dimulai. Zona nyaman adalah tempat yang terasa aman, tenang, dan familiar. Di dalamnya tidak ada tantangan, tidak ada ketidakpastian, dan tidak ada risiko. Namun, zona nyaman juga bisa menjadi jebakan. Terlalu lama berada di sana membuat Anda stagnan, kehilangan peluang untuk berkembang, dan melewatkan pengalaman-pengalaman yang bisa mengubah hidup. Pertumbuhan, baik secara intelektual maupun emosional, dimulai ketika Anda berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi hal-hal yang menantang Anda. Ketika Anda menantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam otak Anda. Proses ini dikenal sebagai neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk jalur neural baru. Setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, menghadapi ketakutan, atau mencoba hal yang berbeda, otak Anda mengembangkan koneksi baru yang membuatnya lebih tangguh, fleksibel, dan cerdas. Ini bukan hanya teori, tetapi fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa setiap langkah kecil keluar dari zona nyaman memperluas batas kemampuan Anda. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang menemukan kebesaran mereka ketika mereka berani melampaui batasan mereka. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, sering menghadapi tantangan yang jauh melampaui zona nyaman kebanyakan orang. Namun, ia melihat rintangan sebagai peluang. Dalam Meditations, ia menulis, halangan bagi tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Dengan kata lain, tantangan bukanlah penghalang. Mereka adalah jalan menuju pertumbuhan dan pencapaian. Namun keluar dari zona nyaman tidak berarti Anda harus langsung melakukan lompatan besar atau menghadapi ketakutan terbesar Anda sekaligus. Pertumbuhan sejati berasal dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Misalnya, jika Anda takut berbicara di depan umum, Anda tidak perlu langsung berpidato di depan ratusan orang. Mulailah dengan berbicara dalam kelompok kecil, lalu secara bertahap tingkatkan skala tantangan Anda. Setiap langkah kecil ini, meskipun tampak sederhana, membangun kepercayaan diri Anda dan memperluas kemampuan Anda. Menghadapi ketakutan atau mencoba sesuatu yang baru tidak hanya mengembangkan keterampilan Anda, tetapi juga mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu, tangguh, dan berani menghadapi ketidakpastian. Ketika Anda menaklukkan satu tantangan, Anda menjadi lebih percaya diri untuk menghadapi yang berikutnya. Proses ini menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Salah satu cara sederhana untuk mulai keluar dari zona nyaman adalah dengan mencoba hal-hal baru setiap minggu. Ini bisa berupa sesuatu yang kecil, seperti mencoba resep baru, belajar keterampilan baru, atau berbicara dengan seseorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Tantangan-tantangan kecil ini mungkin tidak tampak besar, tetapi mereka membangun keberanian dan membuka peluang yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Keluar dari zona nyaman juga berarti menghadapi kegagalan. Namun, kegagalan bukanlah akhir. Ia adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika Anda gagal,
Anda mendapatkan pelajaran berharga tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Anda belajar untuk bangkit kembali, menjadi lebih tangguh, dan terus maju. Kegagalan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang membantu Anda tumbuh. Pertumbuhan di luar zona nyaman juga melibatkan keberanian untuk menerima ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan semakin Anda terbiasa dengannya, semakin mudah bagi Anda untuk menavigasi tantangan yang datang. Anda belajar untuk menerima bahwa tidak ada jaminan dalam hidup, tetapi keberanian untuk mencoba adalah apa yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa apa yang dulu tampak menakutkan atau tidak mungkin kini menjadi hal yang biasa. Zona nyaman Anda akan meluas, dan Anda akan menjadi lebih fleksibel, tangguh, dan percaya diri. Hal-hal yang dulu Anda hindari kini menjadi peluang yang Anda sambut dengan tangan terbuka. Pada akhirnya, keluar dari zona nyaman adalah tentang menciptakan kehidupan yang penuh dengan pertumbuhan, pembelajaran, dan pencapaian. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, rintangan bukanlah penghalang tetapi jalan menuju pencapaian. Jadi, mulailah dengan langkah kecil hari ini. Hadapi ketakutan Anda, coba sesuatu yang baru, dan lihat bagaimana dunia Anda berubah. Ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman, Anda tidak hanya menemukan potensi Anda, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. 5. Belajar. Sepanjang hayat, kunci untuk terus tumbuh dan beradaptasi. Belajar sepanjang hayat adalah kebiasaan yang membedakan mereka yang terus tumbuh dari mereka yang stagnan. Dalam dunia yang terus berubah, kecerdasan sejati bukanlah tentang mengetahui segala hal, melainkan tentang memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah padam dan kesediaan untuk terus belajar. Orang-orang yang memahami pentingnya pembelajaran seumur hidup adalah mereka yang siap menghadapi perubahan, menemukan peluang di tengah tantangan, dan terus berkembang, tidak peduli di tahap kehidupan mana mereka berada. Konsep belajar sepanjang hayat bukanlah hal baru. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, menjadikannya prinsip dalam hidupnya. Sebagai seorang kaisar, ia memiliki kekuasaan besar, tetapi ia tidak pernah berhenti belajar. Dalam Meditations, ia menulis, "Bersikaplah terbuka terhadap koreksi. Jika seseorang dapat menunjukkan bahwa saya salah, saya akan dengan senang hati berubah. Yang saya kejar adalah kebenaran, dan kebenaran tidak pernah merugikan siapapun." Sikap rendah hati seperti ini menunjukkan bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memperbaiki diri. Pembelajaran seumur hidup memberi Anda kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia yang penuh dengan teknologi baru, informasi yang terus berkembang, dan tantangan yang tidak terduga, orang-orang yang terus belajar adalah mereka yang mampu bertahan dan berkembang. Ketika Anda membuka diri untuk belajar, Anda tidak hanya memperluas pengetahuan Anda, tetapi juga melatih otak Anda untuk tetap tajam, fleksibel, dan kreatif. Namun, belajar sepanjang hayat tidak selalu mudah. Seringkali, kita merasa waktu terlalu terbatas atau kehidupan terlalu sibuk untuk meluangkan waktu belajar. Disinilah langkah-langkah kecil dan konsistensi menjadi kunci. Mulailah dengan mengeksplorasi apa yang benar-benar menarik bagi Anda. Apakah itu sejarah, teknologi, seni, atau psikologi? Pilihlah bidang yang membuat Anda merasa bersemangat untuk menggali lebih dalam. Teknologi modern telah membuat pembelajaran lebih mudah daripada sebelumnya. Anda dapat mengakses kursus online melalui platform seperti Coursera, Udemy, atau Skillshare yang menawarkan pelajaran dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan diri hingga keterampilan teknis. Jika Anda lebih suka belajar dengan mendengarkan, podcast adalah pilihan yang sangat baik. Podcast edukatif memungkinkan Anda belajar dari para ahli kapan saja, saat Anda bepergian, berolahraga, atau bahkan saat memasak. Selain itu, buku tetap menjadi salah satu sumber pembelajaran terbaik. Membaca secara konsisten memperkaya cara berpikir Anda dan membuka wawasan baru. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman bacaan Anda.
Jika Anda biasanya membaca buku pengembangan diri, cobalah membaca novel klasik. Jika Anda lebih suka buku fiksi, tantang diri Anda untuk membaca biografi atau buku ilmiah. Diversifikasi bacaan Anda memungkinkan Anda mendapatkan perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Namun, belajar sepanjang hayat bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan. Itu juga tentang bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, cobalah untuk menghubungkannya dengan pengalaman Anda atau tantangan yang Anda hadapi. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi relevan dan bermakna, bukan sekadar aktivitas pasif. Rasa rendah hati juga merupakan bagian penting dari belajar sepanjang hayat. Untuk terus belajar, Anda harus bersedia mengakui bahwa Anda tidak tahu segalanya. Hal ini membutuhkan keberanian untuk menerima kritik, membuka diri terhadap sudut pandang yang berbeda, dan terus mencari kebenaran. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, latih karakter Anda dan kendalikan impuls Anda, karena apa yang ada di depan Anda adalah lebih dari sekadar pembelajaran. Itu adalah kesempatan untuk pertumbuhan sejati. Pembelajaran seumur hidup tidak hanya memperkaya pikiran Anda, tetapi juga memperkaya kehidupan Anda secara keseluruhan. Dengan terus belajar, Anda menjadi lebih tanggap terhadap perubahan, lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Anda juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar Anda, menunjukkan bahwa usia atau keadaan bukanlah penghalang untuk tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, belajar sepanjang hayat adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Setiap hari membawa peluang baru untuk belajar sesuatu yang berbeda, untuk melihat dunia dari perspektif yang segar, dan untuk memperbaiki diri. Dengan memeluk pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan, Anda tidak hanya meningkatkan kecerdasan Anda, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, penuh tujuan, dan kaya akan peluang. Jadi, mulailah hari ini. Jadilah pembelajar seumur hidup, dan lihat bagaimana dunia Anda berkembang seiring dengan pertumbuhan diri Anda. 6. Kembangkan kecerdasan emosional. Menghubungkan pikiran dan hati untuk kehidupan yang lebih bijaksana. Kecerdasan tanpa kecerdasan emosional hanyalah setengah dari potensi sejati manusia. Di dunia yang serba cepat ini, kemampuan memahami dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain, menjadi keterampilan yang semakin penting. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang menjadi sensitif terhadap perasaan, tetapi juga tentang memahami bagaimana emosi memengaruhi tindakan, hubungan, dan keputusan yang kita buat setiap hari. Kecerdasan emosional, yang sering disebut emotional intelligence, EQ, terdiri dari 3 elemen utama: kesadaran diri, empati, dan kemampuan berkomunikasi. Kesadaran diri adalah fondasi dari EQ. Ini adalah kemampuan untuk mengenali emosi yang Anda rasakan, memahami apa yang memicunya, dan menyadari bagaimana emosi tersebut memengaruhi cara Anda bertindak. Sebagai contoh, bayangkan Anda merasa marah karena sebuah komentar dari rekan kerja. Dengan kesadaran diri, Anda dapat berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Apakah karena komentar itu benar, atau karena saya merasa tidak dihargai? Kesadaran seperti ini memungkinkan Anda mengelola reaksi Anda dengan lebih baik. Elemen kedua, empathy, adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain tanpa menghakimi. Empathy adalah kunci untuk membangun hubungan yang mendalam dan bermakna. Dengan empathy, Anda dapat menempatkan diri Anda dalam posisi orang lain, melihat dunia dari perspektif mereka, dan merespons dengan pengertian yang tulus. Ini bukan hanya membuat Anda lebih disukai, tetapi juga membantu Anda menjadi pemimpin yang lebih efektif dan mitra yang lebih pengertian. Unsur terakhir, komunikasi, mengikat semuanya bersama-sama. Kecerdasan emosional memungkinkan Anda menyampaikan pikiran dan perasaan Anda dengan cara yang membangun, bukan merusak. Ini berarti berbicara dengan jujur tetapi tetap penuh hormat, mendengarkan tanpa menyela, dan merespons dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk menang dalam argumen. Kecerdasan emosional bukanlah bakat bawaan.
Ia adalah keterampilan yang dapat dikembangkan dengan latihan dan kesadaran. Filosofi Stoik yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dan Seneca memberikan banyak wawasan tentang bagaimana mengelola emosi dengan bijaksana. Marcus Aurelius, misalnya, memahami bahwa orang sering bertindak berdasarkan persepsi dan keterbatasan mereka sendiri. Dalam Meditations, ia menulis, "Ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri, 'Hari ini, saya akan bertemu dengan orang-orang yang mencampuri, tidak tahu berterima kasih, arogan, curang, iri, dan tidak ramah. Mereka seperti itu karena mereka tidak tahu kebaikan dan kejahatan yang sesungguhnya.'" Kata-kata Marcus ini mengajarkan kita untuk melihat orang lain dengan pemahaman, bukan kemarahan. Sebaliknya, kita diajak untuk mengelola emosi kita sendiri dengan tenang dan bijaksana, tidak membiarkan tindakan atau kata-kata orang lain merusak ketenangan batin kita. Bagaimana Anda dapat mulai mengembangkan kecerdasan emosional? Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Luangkan waktu untuk mengenali emosi yang Anda rasakan sepanjang hari. Jangan menilai emosi itu sebagai baik atau buruk, tetapi tanyakan pada diri sendiri apa yang memicu emosi tersebut. Misalnya, jika Anda merasa cemas sebelum presentasi, apakah itu karena Anda tidak cukup persiapan, atau karena Anda takut penilaian orang lain? Menyadari sumber emosi Anda adalah langkah pertama untuk mengelolanya. Langkah kedua adalah melatih empati. Saat berbicara dengan orang lain, cobalah benar-benar mendengarkan mereka. Jangan hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi perhatikan nada suara, bahasa tubuh, dan emosi yang mereka sampaikan. Ketika seseorang berbagi cerita atau masalah, tanggapi dengan pertanyaan seperti, "Bagaimana perasaanmu tentang itu?" Atau, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu?" Latihan ini membantu Anda memahami orang lain lebih dalam dan membangun hubungan yang lebih kuat. Langkah ketiga adalah belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika Anda merasa marah, frustrasi, atau kecewa, cobalah untuk tidak langsung merespons. Tarik napas dalam-dalam, hitung hingga 3, atau ambil waktu untuk berpikir sebelum Anda mengatakan atau melakukan sesuatu. Sebuah jeda kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam cara Anda menghadapi situasi. Selain itu, journaling adalah alat yang sangat berguna untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Di akhir hari, tulislah tentang momen-momen di mana Anda merasakan emosi yang kuat. Apa yang memicu emosi tersebut? Bagaimana Anda merespons? Apa yang bisa Anda lakukan berbeda di lain waktu? Latihan ini membantu Anda mengenali pola-pola emosi Anda dan menemukan cara untuk mengelolanya dengan lebih efektif. Kecerdasan emosional bukan hanya tentang mengelola emosi Anda sendiri, itu juga tentang bagaimana Anda memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda memiliki IQ yang tinggi, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, baik di rumah maupun di tempat kerja. Anda menjadi seseorang yang dihormati bukan karena otoritas, tetapi karena pengertian dan kebijaksanaan Anda. Pada akhirnya, kecerdasan emosional adalah tentang menghubungkan pikiran dan hati Anda. Ini bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi juga bijaksana. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, memahami orang lain dimulai dengan memahami diri sendiri. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, Anda tidak hanya menjadi lebih cerdas secara emosional, tetapi juga menjadi versi terbaik dari diri Anda. Seseorang yang mampu menghadapi dunia dengan empati, ketenangan, dan kebijaksanaan. Mulailah hari ini, dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih harmonis dan bermakna. Tujuh, prioritaskan kesehatan fisik. Dasar kekuatan untuk pikiran yang tajam. Tidak ada pikiran yang tajam tanpa tubuh yang sehat. Kesehatan fisik adalah fondasi dari semua fungsi kognitif, termasuk kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang bijak. Sayangnya, banyak orang mengabaikan fakta bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Ketika tubuh Anda dalam kondisi terbaiknya, otak Anda juga mampu bekerja dengan lebih optimal. Namun, jika kesehatan fisik diabaikan, kemampuan mental Anda akan ikut menurun. Pikiran Anda adalah organ yang sangat bergantung pada tubuh untuk mendapatkan energi dan dukungan.
Otak membutuhkan aliran darah yang kaya oksigen, nutrisi yang cukup, dan istirahat yang memadai untuk berfungsi secara maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah ke otak, yang pada gilirannya meningkatkan memori, fokus, dan kemampuan belajar. Bahkan, aktivitas fisik telah terbukti mendorong neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk jalur-jalur baru yang mendukung perkembangan kecerdasan. Namun, kesehatan fisik tidak hanya bergantung pada olahraga. Ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan: pola makan, tidur, dan aktivitas fisik. Ketiganya saling mendukung, dan mengabaikan salah satu dari mereka dapat mengganggu keseimbangan keseluruhan. Pertama, mari mulai dari pola makan. Apa yang Anda makan memiliki dampak langsung pada cara Anda berpikir dan merasa. Makanan olahan, gula berlebih, dan junk food mungkin memberikan energi instan, tetapi mereka juga menyebabkan penurunan energi yang drastis, memperburuk suasana hati, dan menghambat fokus. Sebaliknya, makanan sehat seperti sayuran hijau, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan lemak sehat memberi otak Anda bahan bakar yang stabil untuk bekerja sepanjang hari. Selain itu, hidrasi juga sangat penting. Otak terdiri dari sekitar 75% air, sehingga dehidrasi dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan kelelahan. Pastikan Anda minum cukup air sepanjang hari untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Kedua, tidur adalah elemen yang sering diremehkan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Banyak orang berpikir bahwa mengurangi waktu tidur untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan adalah langkah produktif. Padahal, kurang tidur justru memperburuk kinerja otak, menghambat kemampuan Anda untuk berpikir jernih, dan membuat Anda lebih mudah stres. Saat Anda tidur, otak membersihkan racun yang menumpuk sepanjang hari, memperkuat ingatan, dan memulihkan energi untuk aktivitas esok hari. Tidur selama 7 hingga 8 jam per malam adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Untuk meningkatkan kualitas tidur, hindari layar ponsel atau komputer setidaknya 1 jam sebelum tidur. Sebagai gantinya, cobalah membaca buku, bermeditasi, atau menulis jurnal untuk membantu tubuh dan pikiran Anda bersiap untuk beristirahat. Ketiga, aktivitas fisik adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak. Anda tidak perlu menjadi atlet untuk merasakan manfaat olahraga. Sesuatu yang sederhana seperti berjalan kaki selama 20 menit setiap hari sudah cukup untuk meningkatkan suasana hati, meningkatkan energi, dan meningkatkan fokus. Olahraga seperti yoga atau latihan kekuatan tidak hanya membantu tubuh Anda tetap bugar, tetapi juga melatih disiplin, ketenangan, dan kesadaran diri. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa olahraga secara teratur dapat mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan yang sering menjadi penghalang bagi produktivitas dan pertumbuhan intelektual. Untuk memulai, pilih aktivitas yang Anda nikmati sehingga olahraga menjadi sesuatu yang Anda nantikan, bukan sesuatu yang Anda takuti. Jika Anda suka bergerak di luar ruangan, cobalah jogging atau bersepeda. Jika Anda lebih suka aktivitas dalam ruangan, kelas yoga atau latihan kekuatan mungkin menjadi pilihan yang baik. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang sesuai dengan gaya hidup Anda dan melakukannya secara konsisten. Kesehatan fisik juga berakar pada disiplin diri, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh para filsuf Stoik. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Dalam Meditations, ia menekankan bahwa tubuh adalah alat bagi pikiran, dan merawatnya adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjalani hidup yang bermakna. Disiplin dalam menjaga kesehatan fisik tidak hanya meningkatkan kemampuan mental Anda, tetapi juga membangun karakter Anda. Ketika Anda mulai memperhatikan kesehatan fisik Anda, perubahan yang Anda rasakan akan melampaui tubuh. Pikiran Anda akan menjadi lebih jernih, suasana hati lebih stabil, dan energi Anda lebih tahan lama. Anda akan menemukan bahwa tugas-tugas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah, karena otak Anda bekerja dengan lebih efektif. Lebih dari itu, Anda akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Pada akhirnya, memprioritaskan kesehatan fisik adalah investasi terbesar yang dapat Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Tidak ada formula ajaib untuk kecerdasan atau kesuksesan.
Semuanya dimulai dari tubuh yang sehat dan pikiran yang fokus. Dengan menjaga pola makan, tidur, dan aktivitas fisik, Anda menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan intelektual dan emosional Anda. Seperti yang diajarkan oleh filsafat Stoik, hidup yang baik dimulai dari pengendalian diri dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, mulailah merawat tubuh Anda hari ini. Karena ketika tubuh Anda sehat, pikiran Anda akan bersinar, dan hidup Anda akan dipenuhi dengan potensi tak terbatas. Kecerdasan sejati bukanlah warisan yang tidak dapat diubah, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dalam perjalanan ini, Anda telah memahami bahwa menjadi lebih cerdas bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana Anda berpikir, merasakan, dan bertindak dalam menghadapi kehidupan. Setiap langkah yang Anda ambil, melatih fokus mendalam, membaca secara luas, merefleksikan pengalaman, keluar dari zona nyaman, belajar sepanjang hayat, mengembangkan kecerdasan emosional, hingga menjaga kesehatan fisik, adalah bagian dari proses membangun diri yang lebih tangguh dan bijaksana. Namun, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan kemajuan. Tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap kebiasaan yang Anda bangun adalah investasi yang akan berbuah pada waktunya, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, penuh tujuan, dan seimbang. Ingatlah seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, bahwa pertumbuhan sejati tidak berasal dari membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dari usaha untuk menjadi lebih baik dari diri Anda yang kemarin. Langkah Anda hari ini adalah awal dari perubahan besar. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga memperkuat karakter, memperluas wawasan, dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan melangkah lebih dekat menuju versi terbaik dari diri Anda. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, "Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan." Tantangan, kesulitan, dan usaha bukanlah hambatan, melainkan batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Mulailah hari ini, dan lihat bagaimana perubahan kecil membawa dampak besar dalam hidup Anda. Perjalanan Anda baru saja dimulai. Jalani dengan penuh semangat, ketekunan, dan rasa syukur.